singgah nggak cukup waktu dan juga nggak kondusif, tidak kondusif untuk singgah, dan bentuknya hampir sama saja. Nanti kita lewat Muzdalifah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini disebut dengan masyair. Masyair ya, masyair. Tiga tempat inilah jamaah haji melaksanakan ibadah hajinya selain di Masjidil Haram. Pertama sekali urutannya ini biar semangat aja ya. Mudah-mudahan bisa naik haji. Kita doakan ya. Amin. Sama Amar Pak. Kita dahulukan pelajar hajinya ya, sedikit aja cuplikan. Jadi ketika jamaah haji berdatangan ke Mekah, baik yang dari Madinah atau yang dari Jeddah. Kalau dari Jeddah berarti miqatnya di atas pesawat, melewati Yalamlam namanya. Lalu bagi orang yang ke Madinah dulu berarti miqatnya sama saat kita miqat kemarin di mana namanya? Ali atau Dzul Hulaifah. Nama di hadisnya itu Dzul Hulaifah ya. Nanti pas baca hadis nggak tahu lagi, kok nggak ada tulisan Bir Ali-nya. Nama di hadis namanya Dzul Hulaifah. Kalau di sekarang disebut dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, setelah melewati miqat, jamaah masuk ke kota Mekah. Nanti sesuai hajinya apa? Haji itu ada 3 jenis. Pertama haji ifrad, haji qiran, yang ketiga haji tamattu. Haji tamattu. Tapi kebanyakan jamaah Indonesia haji tamattu karena 40 hari di sini ya. 40 hari di sini. Nah, haji tamattu itu maksudnya apa? Umroh dulu, baru setelah itu haji. Jadi dia melaksanakan umroh seperti umroh kita, umroh biasa. Umroh, setelah itu tahallul. Nah, setelah halul menunggu sampai kapan? Sampai sampai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah apa Zulqa'dah? Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Lalu berangkat ke Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Yaitu mabit. Ini yang disebut dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Tetapi kebanyakan jamaah Indonesia tidak melakukan itu karena juga tidak difasilitasi oleh jamaah kita, pemerintah kita, karena sangat susah mobilisasinya, sangat susah memindahkan ratusan ribu orang dalam satu malam lalu besok dipindahkan lagi dengan waktu yang singkat gitu. Itu sangat susah, makanya pemerintah Indonesia biasanya tidak menyelenggarakan mabit di Mina sebelum ke Arafah. Dan itu hukumnya sunnah saja, makanya ada pilihan untuk meninggalkannya. Tapi itu masuk rangkaian haji. Nah, setelah di mabit di Mina, jamaah haji akan didorong, dibawa ke Arafah. Biasanya dibawa ke Arafah pagi-pagi setelah subuh. Setelah subuh dibawa ke Arafah. Ini bagi yang mabit di Mina. Cuman kalau tidak mabit di Mina, biasanya tanggal 8 itu sudah dibawa ke Arafah. Sudah dibawa ke Arafah. Di Arafah itu ada tenda, bukan seperti yang kita lihat tadi ya. Yang kita lihat tadi itu tidak ada tenda. Di sekitar Jabal Rahmah itu nggak ada tendanya. Itu yang para pahlawan aja. Panas-panas kan seharian di bawah. Biasanya orang-orang yang mantan pemuda kurang kuat ya. Nah, yang masih pemuda biasanya kuat-kuat. Nah, tenda Indonesia itu ada khusus. Tenda Indonesia khusus, baik haji reguler, haji furoda atau haji plus, itu ada tendanya khusus. Nah, lalu dapat fasilitas, ada AC semuanya lengkap, alhamdulillah. Nah, di sana apa yang dilakukan oleh jamaah haji? Jamaah haji di sana tinggal di sana sampai kapan? Sampai malam atau sore biasanya akan dibawa ke Muzdalifah. Yang dilakukan di sana berdoa, berzikir, karena salah satu waktu dikabulkannya doa adalah hari tanggal 9 Zulhijjah tersebut saat kita berada di padang Arafah. Jadi itu waktu-waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW juga. Beliau saat wukuf di padang Arafah, beliau berdoa sebanyak-banyaknya. Bahkan para sahabat mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti berdoa sampai beliau beranjak ke Muzdalifah.
beliau berdoa sebanyak-banyaknya. Dan yang lebih afdal lagi yaitu setelah waktu asar, sore harinya. Sore harinya. Jadi jamaah haji memperbanyak doa ketika di padang Arafah. Lalu jamaah haji Indonesia khususnya sore hari sudah dibawa ke Muzdalifah. Sore hari mulai dibawa Muzdalifah. Kenapa sore hari mulai dibawa? Karena jutaan orang di sini. Jadi harus mulai dari sore hari. Sore hari sudah mulai dibawa. Sampai kapan biasanya terakhir jamaah kosong di Arafah? Sampai jam 3 pagi. Coba sore setelah asar dibawa pertama sekali, habisnya jam 3 pagi. Jamaah habis di Arafah jam 3 pagi. Karena jutaan orang di sini. Makanya mulai dari sore hari. Itu saking kalau ada yang tidak sabar tuh jalan kaki biasanya. Nggak sabar naik bus, macet, padat sekali. Ada yang jalan kaki. Lalu di Muzdalifah semalam di sana sampai pagi, juga memperbanyak zikir dan doa. Lalu berangkat ke Mina. Ada yang balik ke tenda, di Mina, ada yang langsung melempar jumroh. Lempar jumroh Aqabah namanya. Itu jumroh yang terakhir. Nanti kita akan lewat tempat melempar itu seperti apa bentuknya. Besar sekali ya, seperti parkiran. Besar sekali tempatnya. Ini beda dari tahun-tahun yang sebelumnya, yang dulu. Pernah saya melihat ada video bagaimana keadaan orang melempar jumroh. Ada 3 titik tempat melempar di Mina. Nah, setiap titik itu bentuknya hanya bulatan seperti sumur. Lalu orang datang dan keluar di tempat yang sama. Itu di sana banyak jamaah yang meninggal, keinjak-injak gitu. Masuk di sana, keluar di sana juga seperti orang rebutan. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah Arab Saudi khususnya udah merapikan tempat melontar dan sangat luas sekali dan tergantung negara. Jadi negara Asia Tenggara ada jalan khususnya, negara Afrika ada jalan khususnya, negara Eropa dan Amerika ada jalan khususnya. Jadi dibedakan supaya nggak desak-desakan ya. Bodinya juga sama kan. Kalau digabungin orang Indonesia sama orang Afrika kalah body. Sliding terus nanti. Susah. Jadi Asia itu biasanya satu jalur ya. Asia yang kecil-kecil satu jalur. Nah, sekarang alhamdulillah sangat nyaman sekali kita berhaji. Nah, begitu melontar, besoknya tanggal 11, 12, 13 melontar lagi di Mina dan mabit di Mina. Setelah itu haji selesai haji, hanya tinggal nanti tawaf sebelum pulang ke tanah suci. Karena ada sebagian ulama mengatakan tawaf wada itu bukan bagian dari haji. Jadi setelah mabit di Mina melontar di tanggal 13, bagi orang yang mabit sampai tanggal 13 selesai hajinya. Nah, itu semuanya sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya membutuhkan fisik yang kuat. Ada yang terlupa, maaf kita potong dulu. Coba lihat Bapak Ibu, lihat sebelah kiri. Itu ada menara masjid. Bapak Ibu coba lihat sebelah kiri. Ada menara masjid, ada 4 menara. Itu disebut dengan Masjid Namirah. Masjid Namirah itu apa kisahnya? Dahulu Rasulullah SAW ketika memasuki padang Arafah sebelum pergi ke Jabal Rahmah tadi, beliau masuk dari arah sana, lalu berkhutbah di sana, sholat zuhur dan asar di lokasi Masjid Namirah itu. Maka sekarang dibangun Masjid Namirah. Kalau kita lihat di TV, khutbah Arafah itu di masjid sana, di Masjid Namirah tersebut. Mufti atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan khutbah Arafah berbarengan dengan sholat zuhur dan asar jamak pasar, itu khutbahnya di sana. Itu meniru Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau juga berkhutbah di sana di posisi masjid itu. Nah, Masjid Namirah tadi sebagiannya masuk dalam Arafah, sebagiannya tidak. Jadi tidak seluruhnya itu masuk dalam batas tanah Arafah. Nah,
Jadi seandainya nanti kalau ada bapak ibu yang punya kesempatan untuk wukuf di sana, hati-hati perhatikan mana yang bagian Arafahnya, mana yang bukan. Karena kalau bukan bagian Arafah, hajinya tidak sah. Walaupun dia tidak tahu ya. Ini saya nggak tahu ini bukan Arafah, ya udah berarti nggak haji gitu. Bayarnya udah 500 juta, Allah yang mengganti lebih baik. Maka hati-hati ya, hati-hati wukuf di padang Arafah. Perhatikan mana padang Arafah, mana yang bukan. Baik. Nah, jadi itulah rangkaian singkat jamaah haji, apa yang mereka lakukan ketika haji. Jadi dari singkat tadi kita perhatikan fisik yang paling diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji. Fisik selain finansial ya, fisik yang paling diperlukan. Jadi jaga kesehatannya dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap Allah sehatkan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji seluruh rangkaiannya. Seluruh rangkaian ibadah haji bisa dilaksanakan. Karena nanti dari tenda, misalkan dari tenda di Mina berjalan ke tempat melontar itu jalan kaki, nggak ada kendaraan, dan memang tidak boleh ada kendaraan karena di kawasan Mina jalan kaki puluhan sampai 10 kilo bolak-balik bisa jadi tiap hari itu tiap hari. Nah di sana biasanya jamaah yang sudah lanjut usia, punya penyakit, di sana biasanya penyakitnya kambuh atau hal-hal yang membuat dia lemah. Jadi sekali lagi jamaah haji itu adalah ibadah fisik yang paling dibutuhkan. Kami doakan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa naik haji. Amin ya rabbal alamin. Ini tempat-tempat yang kita sebutkan tadi kita hanya lewat saja, melihat kiri kanan karena tidak memungkinkan juga turun, bentuknya sama saja. Ada beberapa jamaah ada yang bertanya sering, terowongan Mina itu yang mana? Pernah dengar kan terowongan Mina? Sekarang terowongan Mina itu sudah banyak, bukan satu. Dulu tahun 70-an kalau tidak salah terjadi tragedi Mina, itu terowongannya cuma satu. Sekarang sudah banyak terowongan di Mina. Nanti juga kita akan tunjukkan terowongan yang mana yang terjadi tragedi tersebut. Yang tahun 70-an ya. Sedangkan tragedi tahun 2015 itu bukan di terowongan, itu di jalanan di Mina. Di tenda, di jalan-jalanan di tenda tersebut, bukan di dalam terowongan, itu di tenda. Dan kami ada di TKP ketika kejadian tersebut. Alhamdulillah Allah selamatkan, dan itu benar-benar desak-desakan yang dari depan ingin ke belakang, yang dari belakang tetap mendesak maju terus. Akhirnya kita dorong-dorongan ya, karena udah ribut, udah nggak kondusif ya. Di sana biasanya yang tua, yang sudah lemah, kurang oksigen, jatuh, keinjak, begitu seterusnya, dan banyak yang meninggal. Dan itu kawasan tragedi Mina yang tahun 2015, masih ingat kan, yang juga tragedi kren jatuh itu di haji yang sama. Itu kejadiannya di kawasan tenda orang Afrika dan orang Arab, bukan di tenda Indonesia. Makanya jamaah Indonesia tidak banyak yang meninggal, hanya beberapa saja yang kesasar, salah jalan, yang salah jalan. Tahun 90 kan tragedi Mina itu. Tahun 90 ya? Juli bukan, 90. Bukan 70-an. Bukan 90. Itu Dorce waktu itu kan anak haji. 96. Hah? 90. Udah. Ya. Ini kosong.
Wallahu alam ya, saya nggak tahu. Bisa jadi itu arah imam itu. Saya nggak tahu. Lanjut Tok. Lanjut Musdalifah ngapain lanjut? Ini ada papan tulisan Musdalifah, cuman udah nggak terlihat lagi tulisannya. Berapa saat lagi kita akan masuk kawasan Musdalifah. Seperti ini aja. Di Musdalifah itu nggak ada tenda terbuka, karena orang di sana masuknya malam dan itu hanya sampai subuh aja. Makanya tidak ada tenda. Nah, kita sudah masuk kawasan Musdalifah seperti ini bentuknya. Nanti jamaah haji itu bermalam di sana seperti lapangan-lapangan seperti ini. Udah bawa tikar sendiri, bawa karpet sendiri, bawa sajadah sendiri, dan mabit di sana. Apa yang mereka lakukan ya zikir dan berdoa sampai subuh, sampai subuh. Hanya semalam saja. Ini kawasan Musdalifah. Nah, ini masjid yang ada di kawasan Musdalifah disebut dengan Masjid Al-Mash'ar Al-Haram. Mash'ar Al-Haram yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di Mash'ar Al-Haram. Setelah Musdalifah ini kita akan memasuki kawasan Mina. Arab yang tidur dibangunkan ya. Nanti akan kita tunjukkan tempat melontarnya. Karena biasanya udah lewat nanya mana tempat melontarnya. Udah lewat. Karena kita singgah sebentar saja, berhenti di bentar bisnya, lalu tunjukkan mana tempat melontarnya. Kiri Bapak Ibu itu ada rel kereta api. Yang di ujung sana itu ada stasiun kereta api. Ini rel kereta api khusus membawa jemaah haji Arafah, Musdalifah, dan Mina. Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, ini kereta api khusus masyair, khusus Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, seperti inilah tenda di Mina. Sekarang kita udah mulai memasuki Mina. Coba lihat di sebelah kanan, Bapak Ibu. Sebelah kanan ini tenda-tendanya. Sudah ada AC-nya, tendanya udah lumayan bagus, WC-nya lengkap. Tapi ini bukan kawasan orang Indonesia ya. Saya nggak tahu ini kawasan siapa. Ini bukan kawasan orang Indonesia. Tapi bentuk tendanya kurang lebih seperti ini. Bentuk tendanya seperti ini. Tahun
kemarin diberikan fasilitas kasur, bantal dan selimut. AC-nya saking lumayan dingin, AC-nya sangat dingin malah. Ini di atas kita, ini rel dan stasiun kereta api. Ini kalau di sini berarti jamaah menggunakan kereta api ini untuk pergi melontar. Cuman biasanya kereta api ini ada bayaran tambahan. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan di depan sebelah kiri di atas gunung, bukan yang kiri yang ini ya, tapi di depan sana itu ada Istana Raja. Istana Raja di atas gunung. Jadi Istana Raja itu bisa melihat ke kondisi Mina. Ke kondisi Mina, melihat, memantau keadaan jemaah haji. Coba lihat ke sebelah kanan. Itu sejauh mata memandang tenda semuanya, di bawah kaki bukit itu tenda juga, tenda-tenda di Mina. Kiri Tugu Ismail. Kiri Tugu Ismail. Sebelah kiri ini dikisahkan tempat Nabi Ismail disembelih, cuman ceritanya, kevalidan ceritanya belum bisa dibenarkan. Kisahnya banyak sekali, ada yang mengatakan di gunung ini, ada juga mengatakan di dekat Ka'bah disembelihnya. Nah, ini salah satu kisah disembelihnya Nabi Ismail, salah satu sebab disyariatkannya berkurban saat setelah sholat Idul Adha. Nah, ini Istana Raja, coba lihat sebelah kiri. Istana Raja, dari istana ini Raja melihat keadaan para jamaah haji mabit di Mina. Sebentar lagi kita akan melewati tempat melontar ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, soalnya tempatnya agak jauh. Jadi setelah dari tempat melontar itu kita akan melihat terowongan Mina. Coba perhatikan bangunan yang besar seperti parkiran. Ini tempat melontar Bapak Ibu. Sebelah kiri seperti parkiran ini, sebelah kiri. Coba perhatikan yang di ujung sana, yang luas tadi, yang ada beberapa tingkat, 4 atau 5 tingkat. Ini tempat melontar. Ya, posisi tempat melontarnya itu yang di atapnya seperti ada bentuk tenda. Coba perhatikan di atapnya itu seperti ada bentuk tenda. Yang bulat-bulat. Posisi tempat melontar. Itu tempat melontar. Ada 3. 1, 2, 3. Nah, rurusan itu ke depan itu Jumrah Al-Wusta, yang di tengah, yang paling ujung itu Jumrah Al-Aqabah.
Nah ini tempat melontar, sangat besar sekali, pintu masuknya beda, pintu keluarnya beda. Dan masjid ini disebut dengan Masjid Khif. Masjid Khif yang terlihat sebelah kiri juga ada menaranya, itu disebut dengan Masjid Khif. Nah inilah tempat melontar di tanggal 10 Jumrah Aqabah. Kalau tanggal 10 Jumrah Aqabah berarti yang paling ujung, bukan yang terlihat ini, yang paling ujung. Ya, ada 3 tempat melontar. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 tiga-tiganya dilontar. Yang terlihat yang pertama ini seperti ada bentuk tenda, itu Jumrah Ula, depannya Wusta, di paling depan dan paling ujung Al-Aqabah. Dan bangunan gedung ini seperti gedung ini, gedung besar ini tempat mabit juga. Cuman saya nggak tahu ada orang Indonesia di sana. Itu mahal sekali bayarnya. Mungkin Amar bisa mabit di sana, Pak? Bisa Ustaz. Bisa, Pak? Bisa. Furoda. Mahal di sana biayanya. Saya sering nggak pernah lihat ada orang Indonesia yang mabit di gedung ini. Nah, sedangkan terowongan Mina yang terjadi tragedi tadi diralat tahun 90-an, ini sebelah kanan, coba perhatikan di bawah bukit itu ada 2 terowongan. Di bawah bukit itu ada 2 terowongan. Salah satunya itu terowongan Mina yang terjadi tragedi. Salah satunya terowongan Mina yang terjadi tragedi. Nah, coba perhatikan terowongannya banyak kan? Yang di pertama ini ada 2, yang di atas ini juga ada 2 nih. Yang di atas ini juga ada 2 terowongan. Nah, kita juga sekarang masuki terowongan. Dan sekarang juga masuk terowongan. Jadi terowongan Mina sekarang udah banyak. Kalau yang dulu terjadi tragedi itu terowongannya cuma ada 1. Tenda-tenda orang Indonesia di balik terowongan yang kita tunjuk tadi. Tadi ada terowongan. Setelah keluar dari terowongan itu baru ada tenda-tenda orang Indonesia. Jadi tenda Indonesia lumayan jauh dari tempat melontar. Yaitu yang haji reguler ya. Yang haji reguler. Kalau haji furoda beda. Setelah terowongan yang di depan ini kita sudah selesai di Mina, kita akan lanjutkan perjalanan ke Jabal Nur, yaitu di sana ada Gua Hira. Gua Hira itu berada di Jabal Nur, Gunung Nur namanya Jabal Nur, di mana di gua tersebut Rasulullah SAW bertahannud atau berta'abbud. Di sana beliau Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama sekali. Di kisah yang sangat terkenal, wahyu yang beliau terima adalah 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau sering bolak-balik ke gua tersebut sebelum menerima wahyu. Nah, di saat beliau menerima wahyu di gua Hira, Rasulullah SAW melihat terang, tidak tahu siapa yang datang. Bahkan di satu riwayat, Khadijah mengutus seseorang untuk mencari Rasulullah karena tidak pulang-pulang. Di suatu riwayat yang lain, Rasulullah saat keluar dari gua tersebut setelah menerima wahyu, beliau melihat Jibril di sosoknya yang sebenarnya, bukan menyerupai makhluk lain ya, tapi Jibril di sosok yang sebenarnya dilihat oleh Rasulullah SAW di kaki-kaki langit, sampai Rasulullah SAW berdiri kaku karena kaget melihat Jibril dengan sosok yang sebenarnya. Nah, kisahnya sangat terkenal sekali. Beliau balik ke rumah Khadijah, diselimutkan oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Bahkan Khadijah sudah punya firasat bahwasanya yang menimpa Rasulullah bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Bahkan Khadijah mengatakan, engkau orang yang baik wahai Rasulullah, tasil ar-rahim, menyambung silaturahim, engkau tuqri at-taib, menjamu para tamu, engkau orang yang amanah. Jadi Khadijah memiliki firasat bahwasanya Rasulullah Muhammad suaminya mendapat
mendapatkan hal yang baik, bukan yang buruk, walaupun dia melihat Rasulullah ketakutan. Sampai Khadijah membawa Rasulullah ke anak pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, dan dia seorang yang beragama Nasrani. Dia sampaikan bahwasanya yang datang itu adalah Jibril, sebagaimana Jibril juga pernah datang ke Nabi pada Nabi Musa. Maka di sana barulah tahu bahwasanya Rasulullah datang ke Jibril dan mengemban risalah, yaitu risalah kenabian. Risalah kenabian. Dan di goa tersebutlah pertama sekali Rasulullah SAW menerima wahyu. Dan sekali lagi kita sampaikan, goa tersebut tidak ada keutamaan tertentu, hanya saja memiliki kisah tersendiri, hanya saja memiliki nilai sejarah, tetapi keutamaan goa tersebut tidak ada. Tidak ada keutamaan atau fadilah goa Hira tersebut. Ada beberapa orang mendaki goa Hira, tapi tidak boleh ada keyakinan mengatakan gua Hira itu memiliki keutamaan tertentu. Tidak ada sama sekali. Gua Hira hanya memiliki nilai sejarah saja, itu diturunkannya wahyu pertama sekali di gua tersebut. Dan gua tersebut bukan gua besar, hanya batu, hanya celah-celah batu saja. Hanya celah-celah batu saja. Nah, dari sanalah Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan cara bersembunyi-sembunyi, mulai dakwahnya bersembunyi-sembunyi. Dan orang pertama sekali yang masuk Islam adalah perempuan, yaitu istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nama istri beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah adalah salah satu perempuan yang beliau cintai. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya Khadijah tidak wafat, maka saya tidak akan menikah lagi. Saking cintanya dengan Khadijah. Bahkan Aisyah sampai cemburu karena Rasulullah SAW sering menyebut nama Khadijah saat Nabi telah menikahi Aisyah. Nah, ini lagi-lagi cemburu yang wajar. Dan ini juga menandakan bahwasanya cintanya Rasulullah SAW terhadap Khadijah sudah meninggal, sudah menikah dengan orang lain, dan di depan orang tersebut beliau tetap menyebut nama-nama Khadijah. Karena cinta beliau juga beralasan, karena di saat dakwah beliau tidak diterima oleh orang lain, Khadijah yang pertama sekali menerima dakwahnya. Di saat beliau ketakutan, tidak tahu apa yang menimpanya, Khadijah yang menenangkannya. Di saat beliau berdakwah, Khadijah yang mendanai dakwah, yang mana Khadijah juga salah satu perempuan kaya. Jadi Khadijah adalah istri yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Makanya patutlah beliau sangat mencintai Khadijah. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Gua Hira. Di depan ini sudah terlihat bukitnya, yaitu Jabal Nur. Yang kayak Puno Kunta, Tat. والله ما يهمش الجواز.
kita akan melewati Jabal Nur yang ada Gua Hira. Posisinya di sebelah kanan. Ini sudah mulai terlihat sebelah kanan Pak Ibu ya. Guanya itu berada di bukit yang seperti ada tebing lurus. Nanti kita akan berhenti sejenak di flyover. Orang naik. Di sebelah kanan Bapak Ibu Jabal Nurnya atau Gua Hira-nya. Itu yang terlihat garis-garis putih itu orang ya. Itu orang lagi mendaki siang-siang semangatnya tambun. Nah ini yang ada tebing ini nih, itu posisi Gua Hira. Kalau dari sini nggak terlihat karena guanya sangat kecil sekali. Ini orang semua ini yang jalan. Ya semangat. Itu kita ingatkan lagi, tidak ada keutamaan tertentu mendaki Jabal Nur atau masuk ke Gua Hira, enggak, tidak ada. Cukup hanya sekedar ingin tahu saja, oh ini ternyata di sini turunnya wahyu. Di situ turunnya wahyu. Ini Gua Hira. Sering didaki oleh Rasulullah SAW sampai beliau mendapatkan wahyu pertama dalam surah Al-Alaq 5 ayat. Nah ini posisinya. Ini yang didaki oleh Rasulullah setiap hari. Saya nggak ada tangga, masih batu. Iya, balik ke Mekah, sekitar Ka'bah, ke rumah beliau. Iya. Coba perhatikan, Rasulullah dalam kondisi gemetaran, ketakutan, pulang dari gunung ini ke rumah Khadijah. Nah setelah ini kita akan melewati dua tempat. Yang pertama yaitu kuburan Ma'la, dan yang kedua Masjid Al-Jid. Ada yang ketiga terakhir Masjid Syajarah. Ini sangat cepat sekali nanti ya, mohon diperhatikan. Kuburan Ma'la itu kuburan yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah lama sekali kuburannya, seperti kuburan Baqi'. Kalau kuburan Baqi' itu sejak Nabi hijrah ke kota Madinah, sedangkan kuburan Ma'la itu sebelum Nabi sudah ada. Itu salah satu kuburan pemakaman tertua. Ada yang mengatakan Khadijah dikuburkan di sana. Cuman berdasarkan penelitian para ahli sejarah, itu juga tidak bisa dibenarkan. Tidak tahu di mana kuburannya Khadijah. Itu cerita yang mengatakan Khadijah dikuburkan di kuburan Ma'la, kebenarannya belum bisa dibuktikan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar Khadijah dikuburkan di sana, cuma setelah diteliti kembali kebenarannya belum bisa dibuktikan. Hanya saja kuburan Ma'la adalah kuburan yang sudah sangat lama sekali, sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Nanti kita akan melewatinya. Itu dekat sekali dari Masjid Al-Haram. Nanti setelah kuburan Ma'la itu ada Masjid Al-Jin. Nah, Masjid Al-Jin ini ada kisahnya. Kisahnya ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif berdakwah, lalu balik dari Taif karena dakwahnya ditolak oleh orang-orang Taif, sampai Rasulullah berdarah kakinya, dilempari batu. Bahkan orang-orang Taif menyuruh anak-anak kecil melempar Rasulullah. Maksudnya apa? Menghinakannya. Anak kecil aja melempar Rasulullah untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sabar. Kisah singkatnya, ada datang malaikat gunung yang ingin bersedia mengazab orang Taif kalau Nabi Muhammad mau, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Bahkan mereka mendoakan supaya anak keturunan orang Taif masuk Islam. Nah, singkat cerita, ketika di perjalanan Rasulullah SAW didatangi oleh jin ketika mendengar Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Nah, ketika jin ini mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, mereka takjub dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang dibaca oleh seseorang ini seperti apa yang diturunkan kepada Musa.
Dan ini banyak sekali kisahnya dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Jin juga ada. Lalu Rasulullah SAW menjanjikan kepada segerombolan jin ini untuk membawa kaum mereka menemui Rasulullah kembali. Dan di mana dijanjikan oleh Rasulullah, posisinya di Masjid Al-Jin yang akan kita lewati. Nah, itu di suatu riwayat sampaikan Abdullah bin Mas'ud dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menjanjikan siapa yang ingin melihat jin nanti malam, maka datanglah. Yang datang cuma satu orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Lalu dibawa oleh Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, disuruh agak menjauh sekitar beberapa meter. Lalu Rasulullah tiba-tiba di sekelilingnya gelap di sekelilingnya menandakan jin sudah berdatangan. Ini kesaksian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan sekeliling Nabi Muhammad hitam, pertanda para jin sudah datang. Nah, di depan masjid jin itu ada Masjid Asy-Syajarah namanya. Ini kisahnya sama ya. Masjid Asy-Syajarah itu kisahnya karena para jin ini menginginkan bukti bahwasanya ini nabi atau bukan. Nabi memanggil pohon yang ada di posisi Masjid Asy-Syajarah ini sekarang. Lalu pohon itu bergerak mendekati Nabi Muhammad SAW. Lalu disuruh pergi lagi, ingin membuktikan kepada para jin bahwasanya beliau memang seorang nabi. Nah, di posisi dua masjid inilah dibangun Masjid Al-Jin dan Masjid Syajarah. Masjid Al-Jin dan Masjid Syajarah. Sebenarnya banyak sekali situs-situs sejarah di Mekah ini, cuman karena pembangunan dan juga terlebih lagi perluasan Masjidil Haram, jadi banyak beberapa situs yang sudah hilang. Karena kemaslahatan juga, sekarang aja ada sempit banget kan sholat, apalagi sholat Jumat kemarin. Biasanya keluar sholat maghrib atau sholat isya lama ya, apalagi subuh tadi kan. Keluar lama, di hotel crowded lagi. Ini udah sempit. Masjidil Haram itu masih butuh perluasan lagi. Orang berdatangan, terus mulai dari orang yang dari luar negara ini, terlebih lagi penduduk setempat yang ingin pergi haji atau pergi umroh. Setelah lagi kita akan melewati kuburan Ma'la, posisinya di sebelah kanan. Kita hanya lewat saja, mohon diperhatikan secepatnya supaya nggak dilewat. Ini kuburan Ma'la, sebelah kanan yang ada pagarnya. Sebelah kanan ada pagarnya. Dari sini terlihat kecil ya, cuman ke belakang itu besar, itu lumayan besar. Di sebelah kanan yang ada pagarnya ada kuburan Ma'la. Sampai ke atas itu yang ada pagar sedikit itu juga kuburannya. Coba perhatikan kuburannya cuman batu-batu saja, batu nisannya. Di arah kaki, arah kepalanya cuma batu. Banyak orang yang kuburkan di sini. Sampai sekarang kuburan ini masih diisi ya, masih diisi sampai sekarang. Sampai sekarang kuburan ini masih diisi, masih ada yang dikuburkan sampai saat ini. Ini pemakaman ada di sini di kuburan Ma'la ini juga ada.
depan kita sebelah kanan sebelah ada menara, agak ke depan sedikit. Ini disebut dengan Masjid Al-Jin yang kita sebutkan kisahnya tadi, yang dekat jembatan penyeberangan. Ini depan sebelah kanan. Lihat Bapak Ibu, depan sebelah kanan. Ya, masjidnya masih dipakai. Dan ini Masjid Al-Jin yang kisah-kisahkan tadi. Di posisi masjid inilah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh para jin yang disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, nanti setelah gedung ini ada Masjid Asy-Syajarah namanya. Di sebelah kiri ya, Bapak Ibu perhatikan. Di sebelah kiri. Masjidnya kecil. Masjidnya kecil, jadi mohon perhatikan. Di sebelah kiri ada Masjid Asy-Syajarah, posisi di mana pohon beranjak. Ini sebelah kiri, diperhatikan sebelah kiri ada menara kecil, itu Masjid Asy-Syajarah namanya. Di posisi itulah pohon yang dipanggil oleh Rasulullah SAW mendekati Nabi, membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang Nabi. Nah, setelah melewati Masjid Asy-Syajarah ini, selesai sudah ziarah kita kota Mekah. Udah pada ngantuk kayaknya. Insyaallah hari ini kegiatan kita cukup sampai di sini saja bersama-sama. Besok kegiatan ada kita kumpul, ada penyampaian beberapa hal termasuk teknis kepulangan, karena kita pulang dini hari. Kita pulang dini hari, check out dari hotel dini hari. Check out sekitar jam 2-an kita check out. Paling lambat jam 3 kita sudah take off. Take off dari hotel ya. Dari hotel pakai bus. Karena perjalanan ke Jeddah sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Pesawat Bapak Ibu semuanya jam 9, 8.55. Jadi sebelum subuh kita harap sudah ada di bandara Jeddah. Mudah-mudahan tidak ada kendala sama sekali. Jadi besok acara kita insyaallah ada penyampaian beberapa hal termasuk teknis kepulangan. Nanti di grup perhatikan jam berapanya, bisa jadi pagi atau bisa jadi sore. Kita lihat kondisi insyaallah. Dan kumpulnya bisa jadi di Masjidil Haram atau di hotel. Kita lihat juga kondisi insyaallah. Karena di Masjidil Haram sebenarnya mereka melarang kita kumpul, petugas-petugas itu. Kalau lagi apes ya diusir, nggak enak kan lagi ngomong diusir. Cuman kita lihat kondisi insyaallah, mudah-mudahan bisa di Masjidil Haram sambil menunggu waktu salat. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita turun? Tidak ada. Bentar lagi kita akan sampai ke hotel. Jadi perhatikan barang bawaannya, apalagi belanjanya. Belanjanya perhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal di atas kabin. Apa? Rumah Nabi itu berada di sekitar masjid. Udah rumah Nabinya sudah tidak ada. Cuman yang ada sekarang adalah pustaka. Di posisi pustaka tersebut Nabi dilahirkan. Di sana rumah Nabi Muhammad SAW. Dijadikan pustaka. Jadikan pustaka Makkah Al-Mukarramah. Pustaka Makkah Al-Mukarramah. Jadikan pustaka. Mohon Bapak Ibu semuanya bersiap-siap, kita akan turun. Barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal, dirapikan lagi di atas kabin atau di bawah kursi atau di depan kursi, di keranjangnya jangan ada yang tertinggal. HP, cuma periksa sakunya, HP masih ada atau enggak. Dompet, biasanya kadang jatuh, nyelip di kursi, susah carinya, nggak ada yang tertinggal sama sekali. Paisin ada rumah biasa.